Belum, berarti kalau nggak ada ya berarti nggak usah gitu. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, Baik, gitu ya, Bu. inovasi proses itu begitu ya. Jadi dari proses pembuatan si produknya ada inovasi apa enggak gitu. Tapi hasilnya sama. Oke, terus turun ke bawah. Baik, Bu. Sampai paradigma, Bu. Sampai strategi paradigmanya ini. Ya oke, inovasi paradigma yang tadinya kopea atau hoodie biasa jadi digabungkan bisa ya. Kayak strategi Iya, Bu. inovasinya coba apa? Oh, Ini, Bu. strategi inovasinya ini ya, apa namanya? Incremental ya. Mana? Iya, Oh, Bu. ya. Secara perlahan. Oke, sudah. Jangan lama-lama ya. Ini harus cepat diselesaikan. Saya pikir udah pada masuk bab 4 ini. Bab 4. Bab 3. Ya, jadi ngerjainnya jangan sepotong-sepotong atau. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Soalnya kemarin ada keperluan, Bu. Timnya sama siapa, Dendi teh? Saya sama Gumilang, Ibu. Oke. Ya kan masih bisa saling ini. Masa dua-duanya ada keperluan? Kan enggak ya. Pasti ada ininya lah. Makanya dibikin tim itu biar saling mengisi. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, oke. Sip, sok selanjutnya siapa? Bu, makasih, Bu. Oke. Saya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sok di-share Anas sama Joshua ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, tapi dibesarkan coba itunya. Ini Anas sama Joshua harus ngebut ya. Siap, Bu. Karena yang lain udah masuk bab 3 tuh, udah mau selesai. Siap, Bu. Kemarin tuh apa ininya? Produknya tuh jadinya apa? Jadinya masuknya ke apa? Hiasan dinding atau ke lampu kemarin tuh? Dinding sama lampu sih, Bu. Ya nggak bisa, harus dipilih salah satu tuh. Nanti kan pembandingnya di bab 2 kan harus jelas. Yang mau dijadikan produk pembandingnya itu apa? Jadi kalian harus menetapkan dulu si core produk dari produk kalian yang mau dibuat ini gitu ya, si core-nya, manfaat utamanya itu apa. Nah, itu nanti kan yang dijadikan sebagai pembanding gitu. Apa? Hiasan dinding atau apa? Atau lampu tidur atau Lampu tidur. Lampu tidur, Bu. lampu tidur. Oke, coba. Limbah kaleng dan botol kaca merupakan limbah yang tidak bisa terurai secara alami. Oke, terus turun ke bawah. Seiring kemasan kaleng merupakan salah satu wadah yang digunakan dalam makanan dan minum, bentuknya yang praktis mana di bawah. Oke, terus turun. Sudah sejak lama kaca dipilih sebagai wadah. Nah, ada nggak ininya? Kalau yang kaleng ada nggak limbah kaleng? Kemarin pas cari-cari belum nemu lagi, Bu. Ini kan kalau yang kacanya ini ya datanya ya. Iya, kalau yang kaleng. Yang kalengnya dicari ya, karena kalian di atas menyebutkan bahwa, coba naik dulu ke atas sedikit. Nah, ini mengingat penggunaan kaleng sebagai pencemaran. Nah, ini kaleng-kaleng tersebut menjadi salah satu bahan pencemaran yang mengganggu lingkungan. Sampah kaleng menimbulkan karat akan mengganggu terhadap kesuburan tanah. Nah, ini akan lebih baik kalau ditambahkan dengan data apa sih namanya itu jumlah limbahnya ya, seperti yang di bawah ya. Baik, Bu. Oke, coba sok turun lagi ke bawah. Hal ini menyebabkan banyaknya konsumsi terhadap wadah. Datanya ini nggak salah 2008. Saya mencari-cari ketemunya ini, Bu. Tuh ya jangan dipakai. 2008 itu udah 12 tahun yang lalu ya? Iya, 14 tahun yang lalu. Ya, cari lagi, ini nggak, maksudnya memang data gitu ya, tapi datanya kan nggak itu nggak reliable untuk kita pakai. Benar nggak ini data yang kita sajikan, kita bikin laporannya 2022 loh. Baik, Bu. Kalau 2018 sih masih mending ya.
gitu. Dan jangan lupa ini disitasi gitu kan, kalian mengambil sumber bacaan ini tuh di mana. Ya, disebutkan si alamat misalkan dari www.kompas.com tahun 2022 atau gimana gitu ya, ditambahkan. Terus dapat disimpulkan bahwa limbah yang dihasilkan dari kaleng dan kaca berdampak buruk. Maka dari itu tingginya turun ke bawah. Dalam perkembangan oke, terus menjadi bahan, terus turun. Yang dicari para pemulung barang bekas untuk dijual ke pengepul barang. Anas bentar dulu sebentar ya. Baik, Bu. Oke, turun lagi ke bawah. Penulis membuatnya. Oke, sip. Terus tujuan. Berarti yang bab ini tinggal tadi datanya ya, di ini ya. Apa namanya itu dicari, dilengkapi, terus cari yang paling baru. Mengurangi jumlah penggunaan dari limbah kaleng, mendaur ulang kembali, mengurangi dampak. Oke, sip. Terus manfaat. Oke, terus turun lagi. Halo? Turun lagi ke bawah. Anas? Anasnya malah keluar. Kok malah di close? Maaf, Bu. Reconnect tadi, Bu. Oh, Sinyalnya. oke. Apakah sudah terlihat lagi, Bu? Udah. Oke, terus turun ke bawah. Terus turun ke bawah. Ke Baru bab ini, Bu. selanjutnya. Oh, oke. Sok lanjut bab 2 ya. Yang bab Iya, baik, Bu. ini, apa namanya tadi yang tadi aja sumbernya belum ada. Iya, baik, Bu. Ya, agak dikebut Baik, ya Bu. Anas ya. Jangan apa namanya itu jangan lama-lama karena nih Baik, Bu. minggu depan nih tanggal 24 dan satu hal lagi minggu depan itu kan mulai sidang. Jadi dan biasanya sidang itu full day dari pagi sampai sore, pagi sampai sore, pagi sampai sore gitu. Jadi pasti kalaupun mau bimbingan juga pasti waktunya ini apa namanya itu sangat sangat terbatas gitu ya. Oke, sip. Selanjutnya siapa? .
Siapa selanjutnya? Kelompok saya, Bu. Tim saya, Bu. Boleh. Sok. Sabrina teh sama siapa? Nadila, Bu. Bener ya sama Nadila ya. Oke. Sudah masuk, Bu, share screen-nya? Sudah. Apa ini teh? Lupa lagi. Saya Mau bab kena ya? 3. Iya, Oke, Bu. mau kena. Oke. Gagasan ini muncul dari pengalaman pribadi dengan mengajukan pada kita mau kena. Oke, terus teknik implementasi turun. Oke, terus seleksi turun. Seleksi. Oke, terus turun. Untuk bab 3-nya, Bu, baru sampai segitu, Bu. Oh, ini juga sama ya, jangan lama-lama ya, jangan Iya, namanya Bu. itu jangan sedikit-sedikit. Iya. Kan bab 3 sedikit kan ya? Iya, Bu. Cuman 2 subbab kan? 2 apa 3? 3 subbab. 3. Oke, sip, besok lanjut. Bu, untuk Ya. bimbingan mau ini, Bu, untuk bimbingan minggu pertama tuh kita kan 2 bimbingan ya, Bu. Cuman yang pertama tuh nggak ke input, Bu, karena seminggu langsung diduain gitu loh, Bu. Ya sama aja sih karena hasilnya waktu itu bukan waktu itu. Itu merekapnya 1 minggu 1. Oh, jadi Gitu. yang Jadi walaupun 1 minggu 6 gitu ya, 1 minggu 6 Iya, Bu. kali tetap aja dihitungnya 1. Berarti Gitu. minggu depan cuma 1 lagi, Bu, untuk Tapi sisanya? nanti saya akan informasikan ke Bu Preti. Kalau kita tuh ada yang miss cuma 1 kali ya? Iya, Bu. Kalau misalnya Untuk minggu depan bimbingan. enggak, maksudnya yang kita Oh tuh iya, Bu, miss yang itu 1 kali minggu. aja ya? Iya, Bu. Yang tidak ada bimbingan itu 1 kali ya? Jadi Iya. seharusnya kalian itu kalau misalkan kemarin nggak miss berarti bimbingannya udah berapa? 8, udah 7 sekarang. 7 berarti masih kurang 1 ya? Iya, Bu. Oke, sip. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, selanjutnya siapa? Ibu izin kelompok kami boleh, Bu? Boleh, sok. Izin share screen ya, Ibu. Ya. Apakah sudah muncul, Bu, slide-nya? Sudah ada. Kemarin apa revisinya? Yang bab 2, Bu, yang bagian ini kan Ibu minta pakai apa? Di ini ya, deskripsi produknya ya. Ya, Ibu. Oke. Agak dibesarkan coba presentasenya. 120. Bentar ya, Ibu. 120 ya, Bu. Nah, ini. Sudah, Bu. Oke, dimensi. Oke, terus ini apa nih? Ada 2 nih, memiliki cermin yang dapat. Maaf, Ibu, itu dihapus kayaknya. Memiliki cermin yang bisa dilipat. Oke, terus pihak. Oke, kemarin ini udah ya rasanya ya. Terus apa lagi? Sudah, Ibu ini. Sama Buat yang di bagian 2.5, Ibu. Kita Oke, coba lihat. dari atas dari sini, Bu. Berikut ini langkah yang dapat dalam mengimplementasikan itu dipisah ya. Oh, ini ya, ini dia, Ibu. Oke, terus turun lagi.
Oke, terus turun. Astagfirullah. 13. Udah. Oke, turun. Inovasi produk. Oke, terus. Inovasi proses. Inovasi proses. Prosesnya apa yang berbeda? Ini kita proses dari bahannya ya. Ya dari bahannya Bu yang belum pas, terus juga kami menambahkan prosesnya inovasinya tuh yang ada Beberapa inovasi kayak dijadikan sebagai rak multifungsi yang bisa alih fungsikan. jadi meja rias ya, Bu. Awalnya proses pembuatannya seperti apa? Yang sebelumnya ya. Terus yang membedakan kalian proses pembuatannya seperti apa? Cuman hanya rak doang Ibu. Iya. Terus Itu yang produk meren. Prosesnya ini sih bukan yang Inovasi proses itu tuh yang tadi saya sampaikan ke kelompoknya Dendi ya. Yang tadi. Itu. Jadi kayak misalkan kita bikin batik, motifnya sama. Misalkan motif bunga matahari gitu ya. Yang satu dicap, gitu ya. Cap. Yang satu pakai tangan. Jadi batik tulis. Nah itu. Tapi hasilnya sama, bunga matahari gitu. Nah kalau kalian? kita dari kayu bukan itu beda. Berarti kalau misalkan proses inovasinya masih sama itu berarti nggak ada ya Bu ya proses inovasinya? Nggak ada. Kecuali kalau misalkan tadi ya, apa namanya itu berbeda. Atau misalkan kayak surabi. Surabi dulu kan pakai suluh ya, kayu-kayu bekas, terus sekarang pakai kompor. Hasilnya surabi juga kan, surabi oncom, surabi apa gitu ya, tetap sama kan. Gitu. Tapi prosesnya yang membedakan. Yang satu pakai kompor, yang satu pakai kayu bakar gitu. Nah gitu. Itu yang disebut dengan inovasi proses. Baik Ibu. Ya, jadi kalau misalkan ininya masih tetap sama, ya sama. Kalau misalkan yang tadi kalian sebutkan itu dari apa namanya itu? Yang tadinya rak aja, terus ada cerminnya, itu inovasi produk. Karena yang berubah adalah dari segi fungsi dan juga produknya nggak sama gitu. Nah, itu adalah inovasi produk gitu. Itu ya. Oke, kalau inovasi posisi apa? Oh, inovasi posisi yang ini ya. Tadinya drum gitu ya, sekarang jadi rak gitu. Oke, terus kalau paradigma ada nggak? Kalau dari inovasi paradigma itu kita mengambil dari yang biasanya si drum bekas menyimpan. ini. Oke, menyimpan cairan ya. Oke, sip. Manfaatnya gitu Ibu. Oke, terus turun ke bawah. Strategi inovasinya. Bentar Ibu ini. Ini apa sih? Incremental. Oke, terus turun. Nanti kalau ditanya strategi incremental itu gimana maksudnya? Jawabnya gimana? Strategi yang secara bertahap Ibu. Proses yang kita tuh bertahap yang gimana yang dimaksud dengan secara bertahap itu? agak dari produknya. Kita Gimana ya? Rak yang biasanya terbuat dari kayu, terus kita ngasih inovasi gitu Bu, jadi pakai drum disebut. Ya, gitu ya. Strategi incremental itu bertahap itu bukan bertahap prosesnya ya, tetapi bertahap dalam pengembangan produknya. Contohnya kayak handphone. Dulu handphone itu cuma buat telepon aja. Berkembang jadi bisa texting ya, SMS. Berkembang lagi bisa internet. Dengerin radio dulu ya, dengerin radio. Habis dengerin radio MP3, habis MP3 ada yang bisa nonton TV, internet. Nah, itu yang dimaksud dengan inovasi incremental. Bertahapnya itu dari segi pengembangan produknya ya. Soalnya suka ada yang salah persepsi
Incremental itu bertahap itu yang dijelaskan tuh pembuatan produknya, bukan ya? Ya, oke. Oke, terus proses inovasi, pengenalan peluang. Oke, terus turun. Ini di bab 1 ada nggak? Nggak Oh, ada. nggak ada ya. Oke, nggak boleh ada yang sama ya. Data nggak boleh ada yang sama. Datanya bab 1 yang limbah, Ibu. Iya, data Oh ya. Kalau ini penjualan produk. Iya, Penjualan produk apa? Perlengkapan rumah tangga, Ibu. Ibu. Oh, oke, terus pencarian sumber daya. Oke, terus turun. Pengembangan produk, outline. Oke, terus turun. Detail design, testing. Oke. Kami tanya. Oke, terus launching. Oke. Iya. Ibu, izin bertanya, Bu, untuk yang testing dan launching ini kita sebenarnya masih agak bingung Iya, ya, Bu, Ibu. karena Yang mana? Yang testing dan launching. Kita bingung. Oh, belum testing dan launching itu artinya si produk kalian itu sebelum nanti kan pada akhirnya coba turun. Yang paling ujung itu apa? Testing, launching, menciptakan nilai. Udah ya, testing, launching, terus baru menciptakan nilai kan tahap berikutnya ya. Nah, jadi pada tahap naik ke atas lagi ke testing. Sebelum testing apa? Testing itu ada detail Nah, jadi ininya tuh kayak gini. Saya analogikannya gini ya, biar kalian gampang. Kalau saya misalkan mau bikin baju, ya, bikin baju, saya punya model, ya, saya punya model. Si model itu kan itu dari ide saya ya kan, ya, saya mau bikin model baju nih kayak gini, ini dari ide, saya bikin gambar, ya, saya bikin gambar, bla 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 dan lain sebagainya, terus saya kasihkan ke tukang jahit, ya, saya kasihkan ke tukang jahit, tolong bikinkan ini, terus saya diukur sesuai dengan badan saya si baju itu. Setelah selesai sama si tukang jahit, si baju itu diujikan ke saya. Pas nggak? Gitu. Nah, begitu juga dengan produk ini. Sebelum produk itu di-launching ke pasar, produk itu harus dites. Misalnya kalau mobil itu harus benar-benar dites remnya berfungsi nggak, gitu loh. Terus si gas atau misalkan kalau pakai kuplingnya, semua si produk itu dites, gitu loh, diujikan. Nah, kalau misalkan produknya kalian, ini juga sama gitu loh. Dites dulu, diujikan dulu. Misalkan si pintu kan kalian ada laci ya, bukan pintu laci ya? Laci apa pintu sih? Ada pintu, ada laci ya? Iya. Nah, si laci sama pintunya itu macet nggak gitu loh. Terus si rodanya itu bisa digeser-geser, terus kan si cerminnya itu bisa dilipat ya? Iya, Ibu. Nah, berfungsi dengan baik nggak gitu loh. Itu yang dimaksud dengan testing gitu loh. Setelah selesai di testing, jadi kayak quality control gitu ya. Setelah semuanya sudah selesai dites, itu baru kita launching. Launching itu kita perkenalkan ke pasar bahwa si produk kita nih, bahwa kalian tuh punya merek apa gitu ya. Perusahaan kalian mengeluarkan brand ini dan ini gitu loh. Kayak itu yang disebut dengan launching. Memperkenalkan produk kalian ke pasar misalkan. Cara memperkenalkan produk kalian ke pasar tuh caranya mau bagaimana? Menggunakan iklan di media massa mungkin atau di mana. Nah, cara kalian melaunching itu pameran atau apa, nah kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau testing itu menguji si produknya, gitu ya, menguji si produknya misalkan sesuai nggak dengan spesifikasi, kan kita nggak bikin sendiri kan, dikasihkan ke orang pengrajin dan lain sebagainya ya. Kayak tadi misalkan baju, kita kasihkan ke penjahit, setelah itu penjahit kasihkan ke kita kan diujikan dulu gitu, kalau nggak enakan kan dibalikin lagi, nah kayak gitu. Kalau misalkan enak ya udah dipakai, bahkan nanti mungkin saya promosikan ke teman-teman saya kan kayak gitu ya. Nah ini pun sama, si produk kalian itu juga sama gitu. Jadi di testing itu artinya
diujikan dulu sebelum kalian perkenalkan si produk ini ke pasaran. Gitu. Nanti pada saat launching, cara launchingnya memperkenalkan produk kalian ke pasaran itu mau caranya bagaimana? Pameran, mau iklan, mau apa gitu, ya? Tapi izin Bu, kita Ya. kan ini produknya belum ada iya ya, Bu. belum lagi mau dibikin Bu. Itu yang testing itu kita Kita nulisnya gimana ya, Bu? nulisnya Kami penulisannya bingung, kayak iya, Bu. gimana ya, Bu? Penulisan. Apa Ya, yang seperti sama kita aja kan ini kan termasuk kan kayak tadi gagasan ya, bagaimana si produk ini bisa nanti terrealisasikan, sama halnya seperti launching kan, ini kan baru ide, kalian belum melaunching, tapi someday kalian kan akan melaunching si produk ini kan, gitu. Jadi walaupun belum ada ya tetap aja kalian harus buat perandaian aja gitu Bu ya. ya bukan perandaian sih kalau kesannya kalau perandaian tuh ngarang ya. Tapi kalian membuat visi ke depannya, gambaran ke depannya ini cara kalian mau melakukan tes terhadap keandalan si produk tuh bagaimana caranya. Mungkin bisa jadi kalau ada beberapa produk yang misalkan ya akuarium misalkan. Cara ngeceknya akuarium gimana? Direndam pakai air diisi air selama 7 hari 7 malam bocor apa enggak? Nah, kayak gitu itu caranya gitu loh. Nah, kalau produk kalian melakukan testingnya bagaimana? Ya, baik. Bu, Itu paham ya, Ibu. terbayang ya? Oke, sip. Makasih Bu. Oke, terus menciptakan nilai. Nah, kalau menciptakan nilai ini artinya kan si produknya udah jadi, udah diperkenalkan ke ke halayak gitu ya. Terus oke, jadi kalau menciptakan nilai di sini tadi ya, kan karena urutan yang terakhir adalah launching, terus menciptakan nilai. Artinya di dalam menciptakan nilai ini, produk kalian itu sudah ready to sell gitu loh. Siap untuk dijual. Nah, siap untuk dijual itu artinya kalian akan menawarkan kepada pasar apa yang membuat produk kalian itu layak untuk dibeli. Nah, gitu. Misalnya kalian lihat aja dari tadi tujuan dari kalian membuat produk. Gitu loh. Misalkan apa sih tadi? Sebagai salah satu di sini udah ada ya, sebagai salah satu ya mengurangi limbah, tapi juga tadi memperkenalkan inovasi baru ke masyarakat umum tentang si apa sih nah itu produk lemari rak kaca ini gitu, nah kayak gitu ya. Nanti ini kembali lagi kepada si tujuan produk. Tapi jangan pakai bahasanya jangan 1, 2, 3, 4 gitu ya, tapi pakai deskripsi kayak gini ya. Baik Ibu. Sip, terus apa lagi? Baru ya. Oke, Tiga sip, baru berarti sampai di sini aja Bu. Tiganya masih belum dipikirkan sampai lagi. revisi, Bu. Oke, sok. Udah Makasih. tinggal itu aja tadi berarti ya, yang launching sama testing aja berarti. Yang lain udah berarti sudah bisa masuk bab 3 ya. Makasih Bu. Makasih, Bu. Oke, sip. Terus siapa lagi? Tinggal satu kelompok berarti ya, Gracia sama Violin. Iya, Bu. Izin share screen ya, Bu. Oke. Oke, kemarin revisinya apa? Bagian bab 2, Bu. Bab 2. Oke, coba lihat bab 2-nya. Oke, bagian yang mana? Oh, ini yang kemarin ketuker Tea ya. Iya, Bu, ketukar. Oke, kondisi kekinian pencetusan gagasan. Oke, macam-macam ember yang ada di pasaran. Oke, terus solusi yang pernah ditawarkan. Bahan kalian juga sama plastik ya? Iya, Bu, limbah plastik. Oke, limbah plastik yang dipakai itu plastik. Oke, terus tas, apa lagi?
Celemek, Bu. Terus dikasih nama ya, gambar 2.2T apa judulnya? Iya, Bu. Oke. Oke, terus terus ini tuh apa, tempat sampah kali ya? Jam dingin. Terus gagasan yang ditawarkan baru kalian. Oke, terus penulis mengambil ide. And then di mana ya? Oke. Oh, ini spesifikasinya. Oh, ini spesifikasinya dibikin kayak yang teman-teman yang tadi udah buat ya, dibikin dalam kotak. Spesifikasinya teh apa? Karena kalau gini nggak semuanya orang paham ya. Untuk membacanya teh gimana gitu. Misalkan ember bahannya dari plastik, tuas, mungkin ada aluminiumnya atau apanya, rodanya apa dan lain sebagainya. Ditambahkan kayak tadi dimensi, tinggi, terus warna mungkin gitu ya. Oh ini, terus ini ada di mana? Oh ada di bawahnya. Kok pihak yang mengimplementasikan gagasan isinya ini sih? Iya, Bu. Salah tempat, Bu. Ini harusnya pihaknya di bawah kali. Iya, Bu. Salah tempat. Oke, terus turun. Menutup setengah lubang. Oke, terus. Nah, ini juga tabelnya ya. Nomor penomoran tabel tuh di atas. Yang tadi ada nomor tabelnya nggak? Yang deskripsi produk tadi? Nggak ada ya? Nah, ini tambahin nih. Tabel berapa, judulnya apa. Kalau yang ini tadi subbab 2.4, pihak yang dapat mengimplementasikan. Paham nggak? Iya, Bu. Paham. Ya, mahasiswa, dosen pembimbing, orang tua, pengrajin ember, perusahaan. Oke, terus sumber inovasi. Kemarin apa sumber inovasinya? Pengalaman. Oke, terus. Oke, tipe inovasinya inovasi produk. Terus inovasi paradigma. Oke, terus strategi inovasinya incremental pastinya. Oke, terus apa lagi? Prosesnya identifikasi. Coba lihat. Ember sudah sangat dibutuhkan. Oke. Penemuan sumber daya turun dengan adanya kebutuhan. Oke, pengembangan produk. Oke, terus perumusan ide, detail desain, oke, sehingga kayak testing, oke, launching kali ya, kan ada oke, ini berarti melalui e-commerce launchingnya ya, pengenalan ininya, penciptaan nilai. Oke, terus proses itu, nah itu. Cobain aja. Limbah, tuas aluminium, roda. Oke, terus turun. Terus, oke, ini caranya. Ini nomornya, penomorannya 1 sampai 8 ini dibikin otomatis ya. Jadi nggak kayak gini nih urutannya ya. Nggak apa, sejajar gitu. Ininya yang jangan kayak gini ya. Perbaiki otomatis aja. Oke, terus turun. Output inovasi. Oke, sip. Oh, bab 3-nya udah dibikin juga. Tapi belum selesai ya? Iya, masih awalan, Bu. Oke, udah sok nanti aja lah sekalian dicek ya. Baik, Bu. 3-nya. Oke, sip.
Berarti rata-rata udah masuk bab 3 ya. Oke. Oke, ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Tidak Jadi ada? Bu, absen planning gimana? Absen, iya absen di absen aja. Minggu ini di absen berarti. Cuman kalau yang kurang, nanti saya lihat dulu ya. Kita ada yang kurang nggak sih? Makanya kan waktu dulu saya ingetin apa namanya itu rajin tiap minggu gitu bimbingannya. Jadi jangan pasti akhir-akhir. Nanti kalau misalkan ternyata salah hitung, nanti saya bicara dulu ke prodi gitu. Berarti salah hitung ininya. Apakah nanti jadi bisa bimbingan absennya bisa tiap hari mungkin gitu solusinya gitu. Ya. Baik Bu. Oke, Bu, sip. izin bertanya, Bu. Ya apa? Nah, jadi kan saya sama Eba itu pakai ukuran drumnya itu yang 100 liter ya Bu. Nah, minggu kemarin itu kita udah cari di pasar barang Iya. bekas gitu. Tapi Untuk ukuran yang 100 liter itu agak susah Bu. Lebih banyaknya itu yang ukuran 60 kilo liter. sama Iya. 200 liter. Kalau Heeh. seandainya kita ganti ukuran untuk drumnya itu apa boleh Bu? Enggak boleh, nggak jadi masalah kan kalau ukurannya. Yang Berarti nanti yang dilihatnya idenya aja. dirubah aja ya Bu di Iya. ini. Si bahan bakunya nanti diubah aja ukuran. Ya. Baik, terima kasih, Oke, Bu. sip. Ada lagi? Tidak ada? Oke, sip. Tetap semangat ya. Ingat ya, minggu depan itu adalah terakhir. Jadi kalaupun misalkan nanti mau bimbingan, mungkin saya bisa ngebayangin bimbingannya nggak mungkin di siang ya. Paling nanti kalau malam mungkin setelah maghrib atau mau isya atau setelah isya gitu ya. Baik, Ibu. Oke, sip. Saya tutup. Nanti jangan lupa linknya dikirimkan ke grup ya. Assalamualaikum Baik, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi